Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mami? Hadir. Reno? Hadir. Sugianto? Hadir. Baik. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu kalau hari ini kita mau belajar apa? Ada, Bu. Apa? Hitam. Ya, benar sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hitan dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sejarah hitan dengan baik dan benar. Nah, ada yang tahu hitan itu apa? Hitan itu apa? Kalau tahu, tunjuk tangannya. Ibu. Apa? Sunat. Ya, benar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hitan. Secara bahasa, hitan itu artinya memotong. Sedangkan secara istilah, ialah membuka atau memotong kulit atau biasa yang disebut dengan kulup pada ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Nah, ajaran agama Islam ini telah menganjurkan untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan dari lahir maupun batin. Nah, salah satunya ini dengan berhitan. Jadi, jika seseorang telah melakukan khitan, maka ia telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Islam telah mengajarkan untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun batin. Nah, salah satunya ini dengan berkhitan. Nah, apabila anak laki-laki ini tidak dikhitan, maka ketika ia buang air kecil, air seninya ini akan mengumpul di ujung kemaluan laki-laki. Nah, ketika air seni ini adalah najis. Nah, ketika dia wudhu, itu wudhunya tidak sah dan sholatnya juga tidak sah. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sampai di sini paham? Paham. Alhamdulillah, paham ya. Nah, sekarang yang kedua kita akan menjelaskan tentang sejarah hitan. Dalam sejarah singkatnya, khitan adalah syariat agama Islam yang berpangkal dari milah, yaitu ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini melakukan khitan ketika dia berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Dan ketika Nabi Adam serta Siti Hawa telah dikhitan sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam telah Allah jelaskan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 125. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 125? Tunjuk tangannya. Ada, Bu. Siapa? Izin ke basic dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sadaqallahul azim. Yang bisa bantu Ibu untuk membacakan arti dari Quran Surah An-Nisa ayat 125? Ada. Silakan. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengajarkan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi
sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hukum, waktu, dan hikmah khitan. Hukum khitan bagi laki-laki itu adalah wajib, sedangkan bagi perempuan itu sunnah karena merupakan suatu kemuliaan. Nah, dengan berkhitan berarti orang tersebut telah mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah berarti dia membenci Rasulullah, dan orang yang membenci Rasulullah bukan merupakan umat Rasulullah. Sampai di situ paham? Paham. Nah, boleh Ibu lanjut ya? Boleh. Nah, sekarang mengenai waktu khitan. Waktu wajib itu ketika anak laki-laki sudah baligh. Nah, karena pada saat itulah anak laki-laki wajib untuk melaksanakan sholat. Jika dia tidak dikhitan, maka wudhunya itu tidak sah dan sholatnya juga tidak sah. Nah, yang kedua, adapun waktu sunnah yaitu sebelum baligh. Sedangkan adapun waktu ikhtiar yaitu waktu yang dianjurkan untuk dilaksanakan adalah hari ke-7 setelah kelahiran, hari ke-40 setelah kelahiran, dan pada saat umur 7 tahun. Coba Mami Saputra ulangi waktu yang dianjurkan satu persatu. Setelah kelahiran, 40 hari setelah kelahiran, umur 7 tahun. Sudah paham ya mengenai waktu dan pelaksanaan khitan? Sudah. Baik, pintar ya anak-anak Ibu. Sekarang kita akan lanjut mengenai hikmah khitan. Jadi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai maksud dan tujuan yang mulia. Nah, salah satu manfaat khitan yang pertama ada yang tahu? Tidak tahu. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang kedua merupakan tanda kesempurnaan seorang muslim. Yang ketiga menjadikan kemaluan lebih bersih dan lebih mudah untuk membersihkannya. Keempat, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima, agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Coba ulangi. Mami Saputra yang pertama apa? Menjaga kebersihan dan kesucian badan. Merupakan tanda kesempurnaan seorang muslim. Menjadikan. Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Sudah paham sampai di sini? Nah, sekarang Ibu minta kepada ada yang bisa menyimpulkan materi? Kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, yang pertama pengertian khitan. Khitan artinya itu memotong. Dan waktu terbaik yaitu ketika umur 7 hari setelah kelahiran, 40 hari setelah kelahiran, dan ketika umur 7 tahun. Waktu wajibnya yaitu ketika sudah baligh. Seorang laki-laki jika tidak dikhitan maka wudhunya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Jadi seorang laki-laki itu harus dikhitan terlebih dahulu. Nah, sekarang mengenai hikmah khitan, yang pertama itu untuk menjaga kebersihan dan kesucian badan. Dan yang paling penting kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Baik, cukup sekian apa yang Ibu sampaikan. Ibu minta kepada ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu sebelum kita pulang. Doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw